Tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut, di skip aja. Please di skip aja yang penakut, aku udah ingetin ya. Jadi kali ini aku bakal bawain kisah horor Wawa aku dari Jawa Tengah. Nah, nama Wawa aku ini aku samarkan. Dia sebenarnya nggak minta disamarin, Wak, tapi karena ini menyangkut tentang sebuah desa dan menurut dia ini udah izin sama Pak RT-nya untuk menceritakan atau berbagi kisah horor ini kepada kita semua. Kata Pak RT-nya nggak apa-apa, asal jangan kau sebut nama desa kita ini di mana. Nanti kalau aku sebut nama aslinya ketahuan lah tinggal di mana ya kan. Jadi aku samarin aja ya, aku sebut aja namanya JJ. Dan aku pastikan juga video ini bakal panjang, karena nih cerita bisa kalian lihat panjang kali. Gak akan cukup satu video, tapi yang jelas akan langsung aku up hari ini ya. Tapi sebelum aku masuk ke kisahnya, seperti biasa aku akan minum dulu. Aku akan santap dulu minuman sehat favorit aku, yaitu Cimory Yogurt Squeeze yang honey ini. Dan masih banyak juga varian rasa lainnya. Aku suka banget yang honey, pasti kalian juga udah tahu lah ya, minuman viral satu ini. Biar seger gitu aku cerita sama kalian. Bismillah. Seger kali. Dan kabar gembiranya juga, sekarang Cimory udah ngeluarin nih kemasan botol, yaitu Cimory Yogurt Drink Low Fat. Wah, ini juga nggak kalah segernya dengan yang squeeze. Dan juga masih banyak juga varian rasanya, sama seperti squeeze-nya. Aku suka banget yang tropical fruit. Ya, aku minum bentar biar segar gitu. Dan kenapa aku suka? Karena ini juga low fat, rendah lemak, udah segar, sehat pula ya kan. Oke, kita lanjut. Jadi kejadian tahun 2019. Jadi ceritanya JJ ini punya sahabat namanya Lena lah, itu cacanya. Jadi waktu itu Lena bilang, "Wewa, ayolah kapan-kapan nginap di desaku," kata dia kayak gitu. "Ah iyalah, nanti aku coba izin sama bapakku ya," gitu. Izinlah sama bapaknya. "Pak, boleh nggak Pak sesekali aku nginap rumahnya si Lena?" "Boleh Dok," gitu. "Nanti Papa antarin ya setelah Bapak pulang kerja," katanya. Dah, Bapak pulang sore, mereka maghriban dulu, barulah berangkat nih ha. Nah, akses untuk pergi ke desanya si Lena ini lumayan jauh, Wak. Jadi setelah jalan raya besar, nanti baru masuk ke jalan agak lumayan kecil lewat pohon-pohon jati, kebun-kebun jati dan segala macam, baru nanti ke desanya si Lena. Waktu itu, setelah masuk ke pintu masuk pertama setelah jalan raya itu, si JJ ini sebenarnya lupa sesuatu. Karena dulu Lena pernah bilang, "Kalau kau mau masuk ke desaku, jangan di jam maghrib sampai subuh. Kalau mau sebelumnya atau sesudahnya, jangan masuk jam maghrib atau subuh. Dan nanti kalau kau lewat pohon jati ada jembatan, klakson 2 kali, ya." Dah, yang bagian nggak boleh masuk maghrib subuh tuh si JJ lupa, entah kenapa. Mereka kan berangkat setelah maghrib kan. Tapi yang bagian klakson tuh ingat. Jadi setelah lewat pohon jati itu, JJ udah siap-siap nih mau nengok jembatan biar ngingetin bapaknya buat klakson 2 kali. Nah, ternyata ditunggu, kok nggak ada jembatan ini kan. Tunggu lagi, katanya setelah pohon jati jembatannya. Nggak ada. Terus kan, tadi jangan lupa ya kalau seandainya lewat jembatan klakson 2 kali, Pak. Terus kata bapaknya, "Hah? Kita dari tadi udah ngelewatin jembatan loh 2 kali, Ndok," kata gitu. Nah, setelah papanya JJ bilang udah ngelewatin jembatan 2 kali, waktu itu JJ belum terlalu yang takutan, belum. Dia pikir, oh mungkin gara-gara papa udah tua kali. Sebenarnya itu papa bukan lewat jembatan gitu pikirannya kan. Sekali, entah kenapa tiba-tiba papanya JJ bilang, "Dok, baca ayat kursi yuk 3 kali," kata gitu kan. Nah, iya aja ngikut aja JJ kan, bacalah. Udah selesai baca, di bacaan yang ketiga kalinya, baru lawak ketemu jembatan. Langsunglah diklakson bapaknya kan, titit gitu. Udah lewat, abis setelah lewat jembatan itu ada pohon beringin, besar kali pohon beringin itu kan. Nggak lama kemudian ada petakan sawah, simpang, belok kanan, barulah itu masuk desanya Lena. Udah lewat, masuk. Waktu masuk di desa itu sepi sesepi-sepinya. Sepi kali, nggak ada orang satupun di luar tuh dekat desa itu. Padahal si JJ mikir, ini kan baru maghrib, isya pun belum, tapi udah sepi kali warga di situ kan. Dah lah, nggak lama kemudian berhentilah mobil itu depan rumahnya Lena. Lena tahu kawannya datang, buka pintu kaget. "Weh, JJ, kok bisa datang jam segini? Kan aku udah bilang jangan datang di jam maghrib sampai subuh. Kok nggak kenapa-napa?" Kan katanya, "Iya nggak kenapa-napa, aku lupa, aku Lena," kata gitu kan. Ya udah, bapaknya pulang kan. "Ya udahlah, masuklah," kata kayak gitu. Dah, masuklah. Nah, mungkin gara-gara waktu itu JJ ini lagi senang kali, Wak, bisa nginap rumah si Lena. Jadi nggak ada kepo dia tuh, kenapa, woi kok nggak boleh masuk maghrib gitu, nggak ada bertanya kayak gitu. Dah lah, masuk ngobrol-ngobrol bentar. Akhirnya Lena bilang, "Udah masuk kamar kok, taruhlah baju-bajumu di kamar," gitu kan. Dah, si JJ masuk kamar, susun lah bajunya itu kan. Gak lama kemudian si Lena bilang, "Wah, bentar ya, aku mau beli snack dulu," katanya. "Nanti kalau nanti kita makan sama-sama snack kita itu," katanya. "Ah iya." Gitu. Dah, nggak lama kemudian hujan sederas-derasnya turun, buar kayak macam badai gitu loh. Dah, sampai rusuh lah atap itu gara-gara jatuhnya hujan itu.
Udah JJ udah selesai kemas-kemas, dia keluar. Nah Lena nggak ada tuh kan, mungkin dia pikir Lena lagi ngambil snack. Udahnya dia jalan ke ruang tamu, dia tengok-tengok foto di ruang tamu itu kan. Gak lama kemudian bunyi brok gitu, ada yang jatuh. Ditengok sama JJ, ternyata ada kayak benda jatuh dari pintu depan rumahnya Lena. Dideketin sama si JJ kan, rupanya tuh kayak cobek, cobek untuk ngulek tuh yang dibungkus pakai daun kelapa. Wih, apa nih, kata gitu kan. Waktu itu si JJ mikir, oh ini jangan-jangan mainan masak-masakannya adiknya Lena, soalnya adik Lena cewek kan. Oh ya udah dibiarin aja. Duduklah si JJ depan TV nonton. Nggak lama kemudian datang Lena. Lena rambutnya nggak dikuncir lagi nih, jadi karena rambut Lena tuh ikal jadi agak ngacak gitu kan. Duduk samping si JJ. Terus, weh mana snacknya? Aku bilang mau bawa snack. Si Lena ini sambil ngelus-ngelus perut. Oh, udah aku makan sendiri, aku bilang mau bagi-bagi, katanya. Kata JJ gitu, sambil gini-gini kan ke siapa. Ayo udah. Dah lah itu si Lena cuma ngelus-ngelus perutnya aja sambil senyum kan ke si JJ kan. Dah JJ biar aja gitu. Habis itu nonton TV bareng-bareng nih. Habis itu tiba-tiba si Lena ketawa lagi. Gitu kan. Si JJ ikut ketawa karena memang kebetulan yang ditonton mereka lucu kan. Kata si JJ. Udahnya ngelengking lagi si Lena ini ketawa. Si JJ jadi agak heran kan. Kok ngapa nih? Tapi masih ikut ketawa juga gitu. Udah masih positif thinking kali nih si JJ kan. Gak lama kemudian si Lena bangun dia dari tempat duduknya. Kayang dia, Kayang dia di depannya si JJ. Kayang ketawa lagi. Kata si JJ nengok kawannya Kayang, bukannya takut berlari malah ikutan ketawa. Ngapa kok DJ? Ikut ketawa juga gitu kan. Mungkin dia pikir anak ini entah lagi ngapain, nggak ada pikir macem-macem ini ya. Akhirnya si JJ ngambil handphone mau direkam ya nih kawan dia nih kan. Terus tiba-tiba karena FYI juga di desa itu susah kali sinyal, sinyal tuh kalau nggak H+ kata siapa si JJ nih kan. Udah direkam. Waktu mau direkam karena mungkin mukanya si JJ ini ketupan rambut kan, dia Kayang kan, jadi nggak begitu kejelasan mukanya, cuma dia ketawa. Udah kalian tahu dia ngapain? Lari, dia bukan lari sih, berjalan cepat dia ke arah dapur sambil Kayang itu. Kata dia kayak gitu, direkam tetap sama si JJ. Apalah kerjaanku nih. Nah rencananya si JJ ini mau ngupload ke story-nya kan. Terus si JJ pun bangun mau ngejar tangkapan gayaan si Lena itu. Nah ternyata Lena ini berlari Kayang itu ke arah dapur. Kebetulan dapurnya itu ada di sebelah kanan, nggak lurus kelihatan gitu nggak. Jadi waktu dia belok kanan ke dapur tuh udah nggak kelihatan lagi. Udah mau direkam, udah selesai, udah cukup. Rasanya rekaman story itu kan mau dia post, tapi ternyata kan nggak ada sinyal. Dia tunggu aja, ditengok, diketawa sendiri nengok kawannya kan. Terus tiba-tiba barulah sinyal masuk, bang, tong masuk semua pesan-pesan kan. Sekali ada salah satunya pesan dari Lena. J gitu kan. Apa sih Lena nih? Kok kalau minta tolong masak bilang aku aja lah di dapur kok kau gitu kan. Nah, saking suara hujan itu karena masih deras sekali, jadi ini manggil, "Oi Lena, kalau kau butuh bantuan aku panggil aja lah, ngapa pakai WhatsApp kata kayak gitu kan." Nggak ada sautan nih dari si Lena. Nggak lama kemudian masuk telepon dari Lena. Apa anak ini? Tak diangkat. Ngapa kau? Bilang itu, kok kalau butuh bantuan sini aja, teriak aja lah, kan kau di dapurnya gitu. Terkejut si Lena. Apa kau bilang? Aku lagi di warung loh, ini kejebak hujan. Kau tadi bilang apa? Ya kalau kau butuh bantuan aku di dapur. Ngapa emang kata gitu? Astagfirullahaladzim. JJ cepat kau baca ayat kursi sekarang kata gitu kan. Baca ayat kursi, baca ayat kursi. Jangan kau matikan handphone aku ya, kata panik si Lena. Ngapa kau ini kan sinyal hilang timbul kan, Wak. Habis itu, kamu nyanyi putus-putus. Nanya, wah J, ngapa J? Len ngapa gitu? Baca ayat kursi, Lena, JJ baca ayat kursi, kata gitu kan. Nah di tengah telepon-teleponan mereka yang hilang nyambung itu kan, Wak, tiba-tiba si Lena ngomong gini, J, coba aku tengok cobek yang di atas itu, di atas pintu, ada kan kayak gitu. Si JJ bilang, ada Wak, tapi tadi jatuh, kata, baca ayat kursi J, kata Lena kan, baca, jangan kau matikan telepon aku, kata. Nangis si JJ, ngapa emangnya, ngapa? Udah kau baca, nanti aku habis ini aku langsung pulang, kata si Lena kan. Udah dimatikan. Ma, ya ada apa itu? Berarti kalau memang si Lena lagi di warung, terus tadi yang dari tadi sama aku tuh siapa gitu kan? Ditambah Len, woi, diteriak-teriak ke dapur, nggak ada jawaban di dapur kan tadi dia perginya kan? Udah dia diam. Tiba-tiba si Lena, si JJ udah lemes banget tuh, nggak bisa gerak deh. Lemes, dan kalian tahu tiba-tiba JJ lihat di pintu dapur itu ada kepala, Wak.
kayak bayangan hitam tapi bentuk kepala. Naik, turun, naik. Aduh merinding aku. Naik, turun. Terus dia ngomong, udah lama aku nggak neduh di rumah orang. Kata JJ tuh suaranya lembut kali wak kayak pramugari kata gitu. Udah lama nggak neduh di rumah orang. Ketawa deh. Palai deh turun dekat pintu tuh. Ngengok. Sampai suatu saat si JJ kan udah nggak bisa mikir lagi kan, udah nangis jadi ya Allah buat aku pingsan gitu kan. Nggak bisa dia pingsan, dia nampak set. Dan kalian tahu tiba-tiba kepalanya naik ke atas kepala gini. Di atas pintu. Tek gini loh di sini. Jadi rambutnya turun gini kan. Mau aku bantuin baca ayat kursi? Ketawa dubrak baru pingsan si JJ langsung. Dah, akhirnya nggak lama kemudian JJ baru siuman, dia baru tersadar jam 2 siang itu malah dari jam 8:30 malam ternyata dia pingsan. Barulah di situ tahu semuanya Wak. Kenapa sama desa kau ini? Dan ternyata baru di situ Lena cerita. Jadi memang di setiap rumah di desa itu Wak, itulah kenapa dikasih cobean dibungkus itu tuh loh di tiap pintu rumah mereka supaya sosok perempuan tadi nggak datang. Nah perempuan tadi itu dipercaya dia tuh adalah penghuni pohon beringin tadi tuh Wak, setelah lewat jembatan. Itu penghuni itu dia suka mengganggu semua penduduk desa di sana. Jadi salah satu penangkalnya itu adalah yang kayak cobek dibungkus kelapa itu. Dan setelah diselidiki lagi, ternyata siapapun yang mau masuk ke desa itu harus dalam keadaan suci. Ayahnya JJ dalam keadaan suci karena baru selesai sholat itu wudhunya masih ada gitu. Sementara JJ tuh ingatnya dia masih suci, tapi ternyata dia sempat buang air kecil. Itulah kenapa akhirnya diikutin sama si kakak itu. Pas pula lagi hujan mungkin kena angin jatuh, cobek dia lah dideketin sama dia. Parah kalian. Ini aja aku cerita ini siang-siang karena aku takut ceritain malam-malam, Wak. Sehat-sehat terus ya, J. Salam buat Pak RT sama makasih udah nambah koleksi cerita horor kami. Hati-hati.